Halo kelas 9, hari ini kita belajar IPA tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar, pertama, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kedua, menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Konsep listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak dan sering disebut dengan arus listrik. Arus listrik berasal dari aliran elektron yang mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Dari potensial tinggi menuju potensial rendah dari sumber tegangan. Arus listrik adalah aliran muatan listrik positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arus listrik merupakan aliran bermuatan positif yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif yang disebut arus konvensional. Sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus konvensional berlawanan dengan arus elektron. Sekarang kita lihat ada dua bulatan A dan B, yang mana A positif, ada 6 positifnya, sementara B ada 6 negatifnya. Jadi A memiliki potensial yang lebih tinggi daripada B. Jadi arus listrik akan mengalir dari A ke B, sedangkan arus elektron akan mengalir dari B ke A. Sekarang kita lihat dua bulatan yang ada di bawahnya, yang mana P ada 9 negatifnya dan Q ada 6 negatifnya. Jadi potensial yang tinggi itu adalah Q, sementara potensial yang rendah adalah P. Jadi arus listrik akan mengalir dari Q ke P, sedangkan arus elektron akan mengalir dari P ke Q. Rumus mencari arus listrik, yang mana I sama dengan Q per T. Keterangan, I merupakan arus listrik, satuannya ampere yang disingkat A. Q merupakan muatan, satuannya kolom yang disingkat C. T merupakan waktu, satuannya sekon. Jika dalam soal yang ditanya itu Q atau muatan yang diketahui I dan T, maka rumusnya Q sama dengan I kali T. Sementara jika yang ditanya T yang diketahui I dan Q, maka rumusnya adalah T sama dengan Q per I. Contoh soal, untuk memindahkan muatan 1000 kolom diperlukan waktu 1 jam. Berapakah besar kuat arus yang mengalir? Nah, apa yang diketahui dalam soal? Lihat yang Ibu tandai dengan warna tulisan biru, yaitu muatan dan waktu, di mana muatannya atau Q-nya sama dengan 1000 kolom dan waktunya atau T-nya sama dengan 1 jam. Nah, satuan T tadi sekon, jadi 1 jam kita ubah menjadi sekon atau detik. Jadi 1 jam sama dengan 3600 sekon. Apa yang ditanya? Yang Ibu tandai dengan tulisan warna merah, yaitu kuat arus yang disimbolkan oleh I. Jadi kita jawab I sama dengan Q per T. I sama dengan, masukkan angkanya tadi, 1000 kolom per 3600 sekon. I sama dengan, kita sederhanakan, jadi 10 per 36. Disederhanakan lagi 5 per 16. Nah, jika dibagikan 5 bagi 16 sama dengan 0,3125 ampere. Jadi hasilnya adalah kuat arus sama dengan 0,3125 ampere. Kita masuk pembahasan kedua, yaitu hantaran listrik. Berdasarkan kemampuannya, bahan untuk menghantarkan arus listrik dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu konduktor listrik. Konduktor listrik adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Contohnya tembaga, perak, dan emas. Tembaga ini sering digunakan pada kabel ya. Yang kedua, isolator listrik. Isolator adalah bahan yang sangat buruk atau tidak bisa ya untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahan ini elektron sulit mengalir. Contohnya plastik dan karet. Semikonduktor listrik. Semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya karbon, silikon, dan germanium.
Yang ketiga, pembahasan kita tentang hambatan listrik. Hambatan atau resistor yang disimbolkan R adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur besarnya arus listrik yang mengalir melalui rangkaian. Nilai hambatan bahan konduktor sebanding dengan panjang kawat atau yang disimbolkan dengan L dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat yang disimbolkan dengan A. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumusnya R sama dengan Rho dikali L per A. Keterangan R merupakan hambatan kawat, satuannya ohm. Rho merupakan hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. L merupakan panjang kawat, satuannya meter. A merupakan luas penampang kawat, satuannya meter kuadrat. Contoh soal. Berapakah hambatan seutas kawat aluminium di mana hambatan jenis kawat 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter yang memiliki panjang 40 meter dan luas penampang kawat 2,65 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Jadi, hal-hal apa saja yang diketahui dalam soal yaitu hambatan jenis atau yang disimbolkan Rho sama dengan 2,65 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter. Dan panjang kawat yang disimbolkan L sama dengan 40 meter dan luas penampang kawat atau disimbolkan dengan A sama dengan 2,65 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapakah hambatan atau yang disimbolkan dengan R. Jadi kita jawab, masukkan rumusnya, R sama dengan Rho dikali L per A. R sama dengan, masukkan angka-angkanya, Rho 2,65 dikali 10 pangkat min 8 ohm meter dikali L 40 meter per A-nya, luas penampangnya 2,65 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Jadi hasilnya R sama dengan 4 dikali 10 pangkat minus 2 ohm. Ibu harap kamu sudah paham ya tentang bilangan perpangkatan. Jika kamu sudah paham, maka kamu pasti sudah tahu mengapa dapat 4 kali 10 min 2 ohm. Sekarang kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu rangkaian listrik. Rangkaian listrik terdiri atas dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet, contohnya rangkaian seri sumber arus listrik dan rangkaian seri hambatan. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir di setiap rangkaian sama, tetapi beda potensialnya berbeda. Nah, itu rangkaian seri gambarnya ya, tidak ada cabang. Sementara pada rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Contoh rangkaian paralel untuk sumber arus dan rangkaian paralel untuk hambatan. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap rangkaian tidak sama, tetapi beda potensialnya untuk setiap rangkaiannya sama. Nah, ini gambarnya bercabang-cabang ya. Rangkaian seri dia tidak bercabang, sementara kalau paralel itu dia bercabang. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Secara matematis, pada setiap titik cabang berlaku sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat gambar arus yang masuk dan arus yang keluar. Lihat tanda panahnya, I masuk itu yang berwarna biru, yaitu I1 dan I2. Sementara arus yang keluar itu berwarna merah, I3, I4, dan I5. Jika I1 sama dengan 4 ampere, I2 sama dengan 5 ampere, I3 sama dengan 1 ampere, I4 sama dengan 2 ampere, berapakah I5? Kita masukkan rumus. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk biru dan yang keluar merah. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. 4 ampere tambah 5 ampere sama dengan 1 ampere tambah 2 ampere tambah I5. Nah, kita jumlahkan yang 4 tambah 5, 9 sama dengan 1 ampere tambah 2 ampere sama dengan 3 ampere ditambah
I5. Jadi 9 ampere sama dengan 3 ampere tambah I5. Ingat, kita pindah ruaskan. Jika di sebelah kanan dia positif, kita pindahkan ke kiri, maka dia jadi negatif. Jadi 9 ampere dikurang 3 ampere sama dengan I5. 9 kurang 3 sama dengan 6 ampere. Jadi I5-nya sama dengan 6 ampere. Pembahasan untuk materi hari ini sampai di sini. Ada tugas, silakan kamu kerjakan. Jika ada yang perlu kamu tanyakan, silakan hubungi ibu. Dan mohon maaf jika ada musik karena hari ini ada pesta di lingkungan rumah ibu. Sekian dan terima kasih.